Ya, pemirsa, dari $1 menjelma jadi ratusan gedung gereja di berbagai daerah 3T di Indonesia. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Tapi ini adalah aksi solidaritas yang berhasil diwujudkan oleh seorang anak muda yang menjadi tamu saya hari ini. Profesi hariannya adalah seorang bankir. Tapi sejak 11 tahun lalu ia mulai mendedikasikan dirinya untuk memberikan dampak bagi banyak jemaat Katolik di Indonesia. Ia membangun gedung gereja yang layak, membantu pendidikan anak-anak di pedalaman, dan juga membangun toleransi beragama. Lalu siapakah sosok inspiratif saya hari ini? Langsung saja, inilah People and Inspiration bersama dengan Albertus Gregory Tan. Bro Albertus Gregory Tan, apa kabar Bro Greg? Halo, sehat, puji Tuhan sampai hari ini. Waduh, luar biasa sehat ya, sekalipun memang keadaan di luar sana sebetulnya lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Iya. Tapi bisa bertahan sampai sekarang, ini sesuatu yang harus disyukuri banget. Bro Greg, jadi kan ini ceritanya luar biasa ya, bisa ngebangun berapa ya? Ratusan ya, lebih sekarang kalau nggak salah sudah lebih dari 160 gedung gereja Katolik gitu dibangun di hampir seluruh Indonesia gitu ya, di daerah-daerah tertinggal begitu ya, khususnya di kawasan daerah-daerah 3T begitu ya. Apa sih sebetulnya yang melatar belakangi Bro Greg ini untuk bela-belain gitu ya, terjun langsung ke daerah-daerah untuk membangun gedung gereja ini? Jadi sebenarnya semuanya dimulai di tahun 2010 ya. Saat itu saya masih kuliah di Universitas Indonesia semester 5. Lalu pada saat ada waktu eh, libur antar semester kan biasa cukup lama ya di kampus. Saya pergi ke daerah Tapanuli Tengah namanya Oh, di Sumatera Utara. Kecamatan Sorkam ya. Di Provinsi Sumatera Utara, saya ke sana. Sebenarnya saya hanya ingin berlibur, sekaligus ingin melihat sebenarnya seperti apa sih situasi kehidupan orang-orang yang ada di luar Pulau Jawa pada waktu itu. Karena kan saya sejak Ya. lahir dan besar, sampai saat itu kan saya tidak pernah keluar dari Pulau Jawa sebenarnya. Anaknya Jakarta banget ya. Iya, betul. Oke, lanjut Bro. Iya, terus jadi hari Sabtu saya ikut pergi bersama seorang pastor di tempat itu untuk melayani eh, sekelompok jemaat yang ada di sana sebenarnya. Nah, Ya. kami harus berangkat hari Sabtu karena memang dari segi jarak sangat jauh gitu ya, dan dari segi aksesnya cukup sulit untuk sampai ke tempat itu. Jadi hari Sabtu sore saya berangkat, sampai di sana sudah cukup malam. Hmm. Saya pergi naik sepeda motor, Hmm. lalu saya harus melewati jalan yang sangat rusak ya, karena memang bisa dibilang itu masih daerah yang cukup tertinggal gitu ya. Jadi Nah, memang dari ya. segi akses, fasilitas jalan dan listrik dan lain-lainnya memang masih sangat minim sekali. Lalu saya sampai di sana sudah malam, saya kehujanan juga dan Waduh. saya harus melewati jalan jalan yang berlumpur seperti itu. Lalu saya sempat jatuh juga di lumpur. Jadi banyak Astaga. iya, Sempet jatuh jadi juga. jatuh karena kan itu kan Oh. hujan ya, Bro. Jadi Ya apa namanya? ampun. Ada listrik, Ya, jadi ya. nggak kelihatan gitu mana yang berlubang, mana yang enggak. Lalu sampai di sana dengan perjuangan yang cukup cukup berat begitu ya, yang agak-agak drama gitu ya, pakai jatuh segala. Nah, tapi akhirnya sampai di lokasi. Nah, ini apa waktu itu yang membuat Bro Greg ini sangat tergugah hatinya begitu ya, ngelihat kondisi gedung gereja yang seperti apa sebetulnya? Jadi setelah saya sampai, saya bermalam di situ dan pada hari Minggu saya harus pergi ke gereja di tempat itu, dan memang saya sangat kaget sih jujur ya, karena apa yang saya alami sejak saya kecil sampai pada saat itu, saya tidak pernah melihat sebuah bangunan rumah ibadah yang mungkin lebih cocok disebut sebagai kandang hewan atau kandang ternak gitu ya, kurang Wow, lebih. wow. Mengapa seperti itu ya, karena memang tidak seperti gereja pada umumnya gitu. Jadi ya Oh, dindingnya dari papan gitu ya, hanya ditempel-tempel papan yang udah lapuk gitu. Lalu atapnya itu seng cuma udah bocor, sudah bocor, dan oh. tidak ada keramik, nggak ada listrik, nggak ada bangku juga. Jadi hanya berlantai tanah aja gitu, berlantai tanah. Lalu ada bangku, cuma itu bangkunya kayak bangku apa ya, kita makan di warung gitu. Sangat Ya, sederhana begitu ketika ya. saya harus beribadah di situ ya, saya jujur sebenarnya bukan bukan merasa sedih sih sebenarnya, tapi lebih saya sangat 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 bersyukur bahwa saya bisa bisa punya kesempatan untuk melihat
saudara-saudari saya yang ada di tempat ini gitu. Jadi saya bisa bertemu dengan mereka dalam keadaan yang mungkin jauh berbeda dengan yang saya yang alami ada di gitu ya. Jakarta gitu ya. Betul, betul. Entah mengapa saya tetap melihat mereka meskipun kehidupan mereka sangat terbatas, mereka mungkin sering mengalami kekurangan gitu ya. Cuma saat mereka datang ke tempat itu dan beribadah, tetap punya kegembiraan, punya semangat untuk Oh, hidup, semangat untuk berjuang gitu ya. iya, Dan iya. dan mereka tetap tersenyum dan tertawa dengan saya. Nah, itu yang akhirnya menginspirasi saya bahwa saya sebagai anak ibu kota mungkin pada waktu itu saya merasa hidup saya yang mungkin saat ini sudah begitu diberikan banyak kelimpahan, tapi mengapa saya kurang kurang bersyukur akan banyak hal gitu ya. Hmm, Tetapi lebih hmm. dari itu adalah pada saat saya berada di tempat itu adalah muncul sebuah dorongan yang sangat kuat yang saya nggak tahu dari mana datangnya. Saya Hmm, merasakan bahwa saya diminta untuk bisa berbuat sesuatu untuk ya. mereka yang ada di tempat itu. Cuman kan saya nggak tahu ini mau gimana caranya gitu, karena kan saya juga masih mahasiswa ya waktu itu, jadi saya nggak punya Ya. penghasilan. Itu mungkin adalah titik awalnya ya. Jadi setelah saya pulang dari tempat itu ke Jakarta, lalu saya iseng, saya mulai upload tentang perjalanan saya, dan ternyata ada banyak orang yang istilahnya memberikan perhatian. Cuma pada Ya. akhirnya mereka tidak memberi dalam bentuk materi gitu ya, mungkin hanya support secara moral. Cuman kan yang saya harapkan kan pada waktu itu bahwa saya sebenarnya ingin mengumpulkan sejumlah dana yang bisa saya berikan kepada mereka untuk bisa memperbaiki sedikit lah tempat ibadah mereka gitu ya. Cuma ternyata setelah saya coba coba sekian bulan, ternyata nggak ada satu orang pun yang yakin gitu ya. Jadi Ini salah satu tantangan yang luar biasa gitu ya. Jadi sudah lempar apa ya dalam tanda kutip bantuan gitu ya. Tapi nggak betul ada yang betul. mau bantu karena mungkin waktu Ya, itu kan masih 2010 itu kan zaman-zamannya donasi secara online itu kan jarang banget ya. Nah, ya. ini mungkin salah satu kendalanya. Nah, tapi ini saya dengar ada cerita menarik yang sebetulnya Bro Greg ini hampir menyerah pada saat itu untuk udahlah gue nggak bakalan bantuin lagi, kagak ada yang mau nolong begitu ya. Tapi akhirnya ada sesuatu yang kemudian membuat Anda gitu begitu semangat untuk oke, this is it. Jalannya sudah dibuka di sini sekalipun mungkin jumlahnya nggak terlalu besar gitu ya. Tapi nanti saya bakal dengerin ceritanya berikutnya Bro Greg. Tetaplah bersama kami pemirsa di People and Inspiration. Wah, dia bohong lagi sama aku. Kemarin aku lihat dia. Semudah itu dia. Dia janji sama aku. Ih, awas. First Media. Kembali lagi di People and Inspiration pemirsa dan masih bersama dengan Greg di sini mengenai cerita hampir menyerah gitu ya, hampir menyerah tapi akhirnya apa yang membuat Bro ini tambah semangat gitu sampai akhirnya memutuskan untuk oke, gue nggak akan menyerah sampai di sini. Nah ini gimana Bro? Karena nggak ada orang yang percaya kepada saya dan nggak ada yang memberi lah gitu ya. Jadi akhirnya saya stop aja gitu. Ternyata ketika saya sudah mau stop, tiba-tiba ada sebuah pesan masuk di Facebook Oke, saya di lewat FB. Messenger waktu itu, dan saya tidak kenal orangnya siapa karena dia tinggal di luar Indonesia, di Amerika Serikat. Memperkenalkan diri, lalu intinya adalah dia meminta alamat rumah saya karena dia ingin mengirimkan sejumlah bantuan untuk membangun gereja di tempat itu. Saya pikir kan itu cuma bercanda ya, karena kan gimana sih maksudnya orang dari jauh yang kita nggak kenal, bahkan dari luar Indonesia, tapi dia kok mau kirim bantuan gitu. Lalu saya pikir, Ya. oh ya udahlah,
nggak ada salahnya saya kasih alamat rumah saya, dan ternyata benar setelah 1 bulan ada sebuah surat sampai di rumah saya dan saya buka, ternyata isinya adalah uang $1 gitu. Pada saat itu mungkin senilai 9.000 atau 10.000 Satu rupiah ya dolar, pada bro. waktu itu. Jauh-jauh dari Amerika ngasih $1 ya? Iya. Iya, 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 nggak Jadi, apa-apa lah. Untuk iya. nggak apa-apa lah ya. $1, At jadi, least ada gitu iya. ya. Masih ada, iya. Jadi kalau dari kacamata manusia nggak mungkin gitu, karena kita mau buat apa sih dengan uang sekecil itu mungkin ya, kalau kita melihat dari nilainya. Nah, cuma ternyata yang menarik adalah ada sebuah pesan kuat yang memang disampaikan oleh si pengirim $1 ini kepada Apa tuh? saya. Uangnya itu dia tempel di selembar kertas dan di sebelahnya dia tulis pesannya, dan dia bilang begini, Albert, saya berikan $1 ini sebagai modal awal buat kamu untuk bisa mencapai tujuanmu membangun gereja di Indonesia. Nah, itu adalah pesan awalnya. Lalu dia bilang lagi begini, bahwa kamu harus menggunakan uang $1 ini baik-baik dan jangan pernah kamu menyalahgunakan. Nah, buat saya itu sebuah pesan yang untuk saya percayai sampai hari ini, bahwa itu bukan sekedar pesan dari manusia. Untuk saya, seperti diminta komitmennya gitu ya, bahwa kamu harus bisa menjalankan tugas ini dengan jujur, dengan penuh amanah, mungkin begitu. Ibaratnya dimulai dari perkara kecil gitu, bagaimana bro bisa bertanggung jawab sehingga ya bakal dipercayakan perkara yang lebih besar lagi begitu ya. Nah ini keren banget sih saya ngelihat. Jadi ini $1 yang kemudian mengubah hidup Bro Greg sampai akhirnya bisa bertahan dari 2010 sampai sekarang untuk bangun gedung gereja di daerah 3T begitu ya. Nah berikutnya ini saya lihat ini luar biasa, karena kan memang bro ini nggak bergerak sendirian, bergerak bersama dengan teman-teman yang punya hati yang sama. Nah sampai akhirnya membangun satu gerakan atau satu komunitas, dulu sebetulnya komunitas ya, namanya Jala Kasih, ya kan? Betul. Nah ini Jala Kasih ini bisa dijelasin, ini apa aja kegiatannya bro? Jadi sebenarnya di Jala Kasih itu selain sebagai badan hukum, lembaga sosial, tetapi juga sebenarnya kita hidup satu sama lain sebagai komunitas gitu ya. Jadi isinya adalah para milenial, orang-orang muda yang memang punya hati, visi, dan misi yang sama dengan saya untuk bisa membantu banyak orang di luar sana gitu ya. Bukan hanya untuk memiliki sebuah tempat ibadah yang layak, tetapi juga kita mulai merambah ke dunia pendidikan gitu. Jadi akhirnya saya mulai mengumpulkan banyak orang muda yang memang memiliki sebuah panggilan yang sama dengan saya gitu, untuk bisa berbuat sesuatu meski itu sangat sederhana. Ya udah, kita mulai kerja bareng gitu ya. Dan memang orang-orang muda ini semuanya punya pekerjaan masing-masing gitu ya. Iya. Pekerjaan masing-masing. Oke. Mereka ada di mana-mana sih, ada di seluruh Indonesia, terutama ada di daerah-daerah yang memang kita membantu di daerah sana ya. Jadi mereka sangat banyak membantu kita untuk memonitor langsung apa yang kita kerjakan. Dan mereka profesional lagi, artinya ada pekerjaan sendiri gitu, ada profesi sendiri yang memang nggak 100% di Jala Kasih ini, tapi memang komitmennya mereka 100% gitu di sini gitu. Betul. Nah ini gimana ini bro melihat semuanya ini? Jadi mereka ini volunteer jatuhnya atau gimana ini? Atau sejauh ini udah berapa banyak mereka yang bergabung di Jala Kasih? Saat ini sudah ada 42 orang dan semuanya adalah volunteer ya. Jadi sukarela aja gitu. Jala Kasih ini sebetulnya kan yang bergerak tadinya hanya komunitas begitu ya. Sampai dari komunitas ini punya kegiatan-kegiatan yaitu untuk membantu membangun gedung gereja di daerah 3T, urusan pendidikan juga di sana, pendidikan bagi anak-anak yang berada di daerah-daerah pedalaman ini, sampai akhirnya jadi sebuah aplikasi donasi membangun kebersamaan gitu ya. Nah sejauh ini efektivitasnya seperti apa? Tahun 2020 kita bikin apa namanya, platform digital berbentuk website dan aplikasi gitu, dan ternyata memang sangat meledak ya, sangat meledak karena kan orang akhirnya bisa dengan sangat mudah gitu. Kalau dulu kan istilahnya harus nunggu belas WA atau nunggu info di Facebook, di Instagram gitu ya. Cuma sekarang ternyata hanya tinggal hanya tinggal lihat di aplikasi, tinggal buka di website, itu semuanya informasinya sudah sangat sekarang jelas lebih gampang ya, tinggal buka handphone bisa langsung donasi di mana saja, kapan aja, dan berapapun bisa. Nah tapi bro kalau bisa tahu ini biasanya untuk misalnya kita mau bangun gereja gitu ya di daerah-daerah tertentu atau renovasi, itu
Berapa sih anggarannya dalam satu gedung gereja? Jadi cara kerja kami itu biasanya kami di awal pasti akan lakukan assessment semua. Dari segi anggaran, dari segi desain bangunan. Kita punya timnya sendiri untuk menilai apakah memang yang mau dibangun ini sudah memenuhi standar atau belum. Baik dari segi struktur bangunan sampai dengan cost atau biayanya. Itu semua kita analisa semua. Dan setelah kita sudah analisa, kita sampaikan kepada mereka. Dan mereka harus mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita analisa, sesuai dengan yang kita assessment. Kalau untuk besar anggaran sih kurang lebih berkisar dari angka 300 juta sampai 1 miliar lebih lah kurang lebih. Itu untuk satu bangunan ya, karena memang tergantung dari luas ya. Luas dan yang kedua yang paling penting adalah dari segi tempat atau segi lokasi ya, karena kita bangun sangat banyak di daerah 3T ya, daerah terluar, terpencil gitu. Jadi memang pasti untuk kos bisa membawa material sampai ke tempat itu tuh sangat mahal sekali. Standarnya seperti apa sih itu untuk membangun satu bangunan gereja yang layak di daerah 3T? Kita sebenarnya bukan memberikan mereka satu bangunan utuh, tetapi kita adalah partner mereka, orang yang ada di sana, jemaat yang ada di sana, untuk membangun bersama-sama rumah ibadah mereka gitu. Jadi kami adalah partner. Jadi kami bukan pihak luar yang tiba-tiba datang, nih saya bangunin ya buat kamu. Kalian tinggal pakai. Tetapi kita adalah partner yang istilahnya mengajak mereka, ayo kita sama-sama kerja untuk bisa menyelesaikan ini gitu. Ada kebersamaan gitu ya yang dibangun di sini, bukan hanya sekedar untuk membangun satu bangunan gitu. Oke, pemirsa tetaplah bersama kami People and Inspiration, kembali usai jeda. Masih di People and Inspiration pemirsa, dan masih bersama dengan Bro Albertus. Luar biasa ya cerita tentang Jala Kasih itu, bagaimana orang sekarang sudah bisa sangat mudah gitu membantu menyalurkan donasi gitu. One click away gitu ya. Udah ada apps-nya gitu ya. Nah, tapi ada nggak sih cerita-cerita donatur dari Jala Kasih? Kebanyakan orang-orang yang mau memberi di Jala Kasih itu memang bukan orang-orang yang mau dikenal pertama. Karena kan semua sistemnya adalah digital, jadi pasti kita nggak saling kenal dan ya udah pokoknya saya mau memberi gitu ya. Jadi semuanya benar-benar melatih kita untuk ikhlas aja gitu ya. Nah terus yang kedua adalah memang orang-orang yang pada dasarnya memang ingin berbagi. Jadi tidak perlu menunggu mereka punya uang banyak atau menunggu harus kaya dulu baru berbagi, ya enggak. Seperti yang kita lihat gitu bahwa memang donasi yang masuk itu memang jumlahnya kebanyakan kan nggak besar gitu. 50.000, 100.000. 50.000, 100.000 itu kan setiap bulan kalau misalnya kita bisa rutin memberi itu kan sebenarnya kan bukan uang yang besar sebenarnya ya. Tetapi karena memang semangat kita di awal adalah untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk berbagi dengan jumlah yang kecil, dengan
dengan sesuatu yang sederhana sekali, tetapi karena jumlah orang yang sangat banyak, akhirnya yang terkumpul kan sangat sangat besar gitu ya, dan sangat signifikan gitu. Nah, lalu selain selain memberi uang, sebenarnya mereka bisa apa lagi gitu. Nah, sebenarnya sangat banyak hal yang bisa mereka lakukan. Karena kita memang bergerak mencari donasinya adalah lewat media digital, tentu yang sangat dibutuhkan adalah kesediaan untuk membagikan, untuk share gitu, untuk share info kepada teman-teman. Itu yang buat saya dampaknya sangat dahsyat sekali ya. Paling nggak kalau mungkin nggak bisa ngasih tenaga, nggak bisa ngasih uang, bisa ngasih informasi gitu ya ke Betul. ke orang lain, sehingga ini bisa nyampe juga ke Ya. telinga mereka begitu. Ya. Dan ini kan membangun gereja itu ternyata kalau saya lihat dari ceritanya Bro Greg itu ternyata memang membangun toleransi juga begitu ya. Karena memang ketika membangun gedung gereja di daerah itu yang membantu justru kebanyakan orang yang non-Nasrani seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau belajar tentang kebinekaan Indonesia, kita memang harus pergi ke daerah gitu ya. Karena saya benar-benar merasakan sejatinya sebagai orang Indonesia itu ketika saya pergi ke daerah-daerah yang mungkin kalau menurut saya sangat terbatas ya informasi, ilmu pengetahuan, tetapi ternyata mereka itu lebih Indonesia mungkin dari saya yang mungkin lahir dan besar di Jakarta. Mengapa demikian? Ya contoh yang sangat sederhana sekali. Betul seperti yang tadi Bro bilang bahwa kalau di daerah itu memang semangat gotong royongnya itu sangat luar biasa. Dan itu kan adalah salah satu nilai bangsa Indonesia yang memang kita tidak bisa hilangkan. Dan memang tidak mungkin kita hilangkan bahwa kita sebagai sesama anak bangsa itu memang harus saling bantu dan saling tolong. Dan itu sangat terasa sekali ketika kita pergi ke sana dan melihat secara langsung. Contoh yang sangat berkesan sekali untuk saya misalnya saat saya pergi ke sebuah daerah di Nusa Tenggara Timur, kita tahu bahwa NTT adalah daerah yang mayoritas adalah beragama Kristen, Kristiani, tetapi di sana kehidupan antar umat beragama sangat sangat harmonis sekali dan saya bisa melihat bahwa di situ kita diajarkan untuk menolong sesama manusia itu bukan karena bingkai keyakinan atau agama gitu, tetapi karena kita betul-betul merasa sebagai sesama saudara, sesama manusia yang memang perlu untuk diperhatikan dan ditolong, begitu. Jadi ya contoh sangat sederhana sekali ya saat mereka sedang membangun masjid di sana atau sedang membangun gereja, ya semua penduduk yang ada di desa itu ya gotong royong gitu, tanpa dibayar sekalipun dan mereka happy melakukan itu gitu. Jadi ya buat saya itu adalah salah satu contoh potret Indonesia yang menurut saya sangat indah sekali ya, dan saya berharap bahwa itu bisa dilakukan juga di tempat lain dan mungkin bisa menyebar juga ya kemana-mana begitu. Karena sebenarnya kalau di daerah itu tidak ada masalah tentang toleransi gitu. Kebersamaan yang luar biasa, artinya sekat agama tidak membatasi kita untuk sama-sama menunjukkan kasih satu sama lain begitu ya, Bro Greg. Nah ini Bro Greg, ini saya kagum juga ini. Bro kan seorang banker ya, tapi juga penggagas dari Jala Kasih begitu ya. Kapan ini mau fokus banting setir mungkin dari banker gitu, terus langsung fokus 100% di Jala Kasih? Saya tetap ingin melayani dan saya tetap ingin bekerja. Prinsip saya adalah saat kita bisa bekerja dan kita bisa melayani, sebenarnya kita bisa menemukan sebuah keseimbangan hidup. Sangat seimbang begitu ya, bahwa kita tidak hanya sepanjang hidup kita nggak hanya terus bekerja untuk mencari uang untuk diri sendiri, tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang berharga dan bermanfaat untuk orang lain. Saya merasakan sebuah keseimbangan yang membuat saya happy banget gitu. Jadi kalau untuk banting setir 100% untuk melayani, mungkin saya tidak memilih jalan itu. Tetapi saya betul-betul ingin memberikan sebuah contoh juga kepada banyak orang bahwa sebenarnya di tengah kesibukan kita yang begitu padat, karena semua orang selalu berkata bahwa dia sibuk. Ya, saya juga sibuk sama. Tetapi sebenarnya dari sekian banyak waktu, ada banyak kesempatan yang bisa kita pakai untuk membuat hidup kita jauh lebih bermakna, yaitu memberikan sedikit waktu kita untuk orang lain gitu. Kalau saya sih memilih jalan untuk tetap konsisten antara bekerja dengan melayani harus seimbang. Keduanya harus maksimal gitu ya. Jadi tetap bisa menghasilkan buah. Dan buahnya gitu. Tetap ya. Oke, terima kasih banyak Bro Greg. Jadi sebetulnya dimanapun kita berada, apapun profesi kita masih tetap bisa untuk melayani Tuhan 100%. Menunjukkan kepedulian kita
kepada sesama tanpa dibatasi oleh apapun juga. Saya Rolando Sambuaga, undur diri dan kita ketemu lagi di People and Inspiration selanjutnya. Sampai jumpa.